meporak-porandakan rumah warga. Selain itu, pemancar radio dan juga ratusan pohon juga ikut roboh diterjang angin. Viral di media sosial, sekelompok pemuda lakukan pengeroyokan terhadap 2 orang pemuda di Jalan Sadewa, Semarang dan terekam oleh kamera pengawas. Rekomendasi wisata Waikambang Edu Park Batang yang menyediakan pemandangan alam nan asri dan menyediakan tiket dengan harga murah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. 2 orang remaja menjadi korban penganiayaan yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Sadewa, Kota Semarang. Pengeroyokan dipicu ketersinggungan dari salah satu pelaku karena tak terima kerabat perempuannya diajak kencan di hotel oleh salah satu korban. Video penyerangan para pelaku kepada korban sempat terekam kamera pengawas. Video yang beredar di media sosial ini memperlihatkan penganiayaan secara bersama terhadap 2 remaja pada Minggu dini hari 29 Mei yang lalu. Dalam posisi terjepit, korban yang dikeroyok dengan susah payah akhirnya dapat berlari menyelamatkan diri. Meski upayanya masuk ke sebuah gang melewati pagar sempat dihalang-halangi para pelaku. Petugas unit pidana umum Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil meringkus 6 pelaku pengeroyokan tersebut. Penganiayaan secara bersama-sama itu ternyata dipicu ketersinggungan salah satu pelaku setelah kerabat perempuannya mendapat pesan singkat di akun media sosial yang berisi ajakan kencan di hotel dari salah satu korban. Sebelum penyerangan, perempuan kerabat pelaku itu sengaja memancing dengan mengajak korban bertemu di pom bensin di kawasan Jalan Indraprasta di dekat lokasi kejadian. Korban Raffi Rahmat pun memenuhi permintaan itu dan datang ditemani bimu rekannya. Sesampai di tempat yang ditentukan, kedua remaja itu langsung diserang para pelaku. Meski dapat meloloskan diri ke perkampungan dan mendapatkan pertolongan warga, keduanya mengalami luka-luka memar di kepala dan badan. Berawal dari chattingan di Facebook ya? Di Facebook antara korban dengan adik perempuan dari Andi Wijaya. Nah, chattingan, kemudian ada suatu percakapan di mana korban dalam kasus ini mengajak untuk check-in di suatu hotel. Ya, kemungkinan dari pihak si perempuan tersinggung dengan adanya niatan itu, dan akhirnya dari pihak perempuan melaporkan kepada kakaknya, termasuk pada teman-teman kakaknya ini. Diajak check-in di hotel, Pak. Diobrol sama itu toh. Berarti saya tidak mau bilang sama teman-teman saya. Langsung pada itu toh, pada marahin orang itu toh, Pak. Langsung ya setuju semua. Dia nunggu di pom bensin, langsung cara pulang, langsung saya tabrak orangnya, dia lari, baru dipegang sama Mas Tegar, pada mukulin. Selain melakukan penganiayaan secara bersama-sama, para pelaku juga melampiaskan kekesalan dengan merusak sepeda motor korban. Kini mereka ditahan dan dijerat polisi dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Hujan disertai angin kencang memporak-porandakan bangunan pohon dan menumbangkan tower pemancar radio suara Kendal setinggi 60 meter. Tidak ada korban jiwa, namun dilaporkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Hujan disertai angin kencang melanda di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ada beberapa titik yang mengalami pohon tumbang dan atap warung serta rumah warga berantakan akibat kencangnya angin. Di Desa Karangsari, Kecamatan Kota Kendal, ada puluhan rumah warga yang berantakan, bahkan ada warung makan yang atapnya hilang terbawa angin hingga rata dengan tanah. Kejadian ini terjadi sekira pukul 1:30 siang. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian belum bisa ditafsir karena saat ini pihak BPBD maupun Dinsos baru melakukan pendataan. Bahkan mobil damkar yang diparkir di halaman juga tak luput dari serangan angin hingga tertimpa pohon besar. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal Dwi Cahyono Suryo mengatakan, saat itu sekira pukul 1:30 siang terjadi hujan dan disertai angin kencang. Saat itu masih dilakukan siaran, tiba-tiba setelan siaran off.
Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, tower antena sudah roboh menimpa atap bangunan radio suara Kendal dan garasi mobil. Hujan deras, kemudian terang, terus panas, hujan lagi disertai angin, tapi anginnya muser, anginnya muser sangat kencang sekali, sehingga jalur yang dilalui angin tersebut terkena dampaknya. Salah satunya antena yang ada di radio ini, LPPL di Suara Kendal. Alhamdulillah ini posisinya karena antenanya muntir hanya sebagian di teras yang ada di radio dan juga sebagian kecil garasi dan ujungnya jatuh di sawah warga. Sementara salah satu warga Karangsari Zarwani, warung makannya diterjang angin kencang hingga rata dengan tanah. Ia mengatakan saat kejadian warung makan dalam keadaan tidak ada orang, namun semua perabot rusak bahkan etalase dan kaca berserakan. Hujannya nggak deras tapi anginnya kenceng banget, Pak. Anginnya kenceng. Anginnya muter-muter, mungkin saya kan kadang di rumah, mungkin fokus anginnya di sini kejadiannya itu, Mas. Oh, saat itu jadinya di dalam warung atau Udah, pas libur ini. Bukan geser, terbang, Pak. Oh, terbang ya. Terbangnya kira-kira sampai berapa meter, Pak? Ya kurang lebih ya 10 meter ya, Mas. 10 meter. Ya, itu ada ya, Mas. Pak, terus barang-barangnya gimana? Banyak yang pecah atau gimana? Wah, semua barang hancur tuh, Pak. Oh, hancur ya. Atas kejadian tersebut, Zarwani mengalami kerugian kurang lebih 40 juta rupiah. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Setelah sempat surut selama hampir sepekan terakhir, banjirop kembali rendam pemukiman warga pesisir Kendal, Jawa Tengah. Salah satunya di Kelurahan Karangsari, sedikitnya 50 rumah warga terendam pada banjirop kali ini. Banjirop kembali menggenangi sejumlah pemukiman di wilayah pesisir Kabupaten Kendal. Di antaranya adalah Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kota Kendal. Ketua Karang Taruna Karangsari Imam Purwanto mengatakan, setelah sempat surut hampir sepekan terakhir, banjirop di Karangsari kembali datang sejak Sabtu kemarin. Menurutnya, banjirop kali ini menggenangi sedikitnya 50 rumah warga di wilayah Kelurahan Karangsari dengan ketinggian air bervariasi mulai 30 hingga 40 cm. Kemarin dari tanggal 30 tuh udah mulai surut. Terus informasi lagi saya dapat info dari BMKG atau Dinas Perikanan tuh ngasih jadwal dari tanggal 2 tuh air udah mulai pasang lagi. Tuh air rob untuk mulai dari kemarin tuh dari mulai jam 2 itu udah mulai naik ke perkampungan. Untuk ketinggiannya? Untuk ketinggian untuk sementara ini paling kurang lebih 30 sampai 40 cm. Tapi ini warga udah tahu kalau dari BMKG ada pemberitahuan ada rob lagi yang cukup besar. Dari BMKG saya selalu dapat jadwal, dapat info. Selanjutnya saya infokan ke warga atau kita siarkan ke musola atau ke masjid untuk siaga dan waspada. Imam berharap pemerintah tidak tinggal diam untuk membantu permasalahan banjirop yang melanda wilayah pesisir pantai Kabupaten Kendal. Ia memastikan semua informasi utamanya banjirop dari BMKG selalu diteruskan ke warga secepat mungkin supaya warga lebih siaga dan waspada menghadapi potensi kebencanaan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan?
Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sejak dicabutnya subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah pusat, warga berbondong-bondong memborong minyak goreng curah. Seperti di toko Fatimah Pati, pemilik mengaku penjualan naik drastis karena masyarakat ketakutan harga akan naik dan minyak goreng curah akan sulit didapatkan. Sejak dicabutnya subsidi minyak goreng curah per tanggal 31 Mei lalu oleh pemerintah pusat, warga di Kabupaten Pati berbondong-bondong memborong minyak goreng curah yang tersedia di agen. Pemilik salah satu toko sekaligus agen minyak goreng curah Rudi Sulistiantono mengungkapkan bahwa penjualan minyak goreng curah mengalami kenaikan yang cukup drastis. Rudi menjelaskan bahwa biasanya warga hanya membeli minyak goreng curah 10 kg. Kini setelah subsidi minyak goreng curah dicabut, masyarakat bisa membeli 40 hingga 60 kg sekali membeli. Ia menjelaskan bahwa aksi memborong minyak goreng curah ini dikarenakan masyarakat khawatir akan kenaikan harga minyak goreng curah di pasaran karena subsidi dicabut. Ini kalau untuk antrian malah saya bukannya kadang sampai jam 9 malam, sampai jam 10 diantriin orang gitu, sampai tengah malam juga jam 11, jam 12. Itu kita juga jualin ya mas, masalahnya kita kalau datang tangki itu sudah ditunggu. Lebih lanjut, Rudi Sulistiantono selaku pemilik toko sekaligus agen minyak goreng curah menjelaskan bahwa sehari pihaknya bisa menjual 35 hingga 38 ton minyak goreng curah kepada masyarakat. Padahal sebelumnya sebelum subsidi minyak goreng curah dicabut, pihaknya hanya bisa menjual minyak goreng curah sebanyak 9 hingga 10 ton per hari. Kenaikan permintaan masyarakat yang meningkat ini karena menurutnya terjadi kepanikan masyarakat terkait harga yang akan naik ataupun kelangkaan yang terjadi. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Untuk meningkatkan kepuasan peserta JKN KIS, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kudus Agus Fardianto melakukan customer visit yang sedang dirawat inap di Rumah Sakit di RSUD R. Sujati Sumodarjo Purwodadi, Grobogan. Customer visit peserta JKN KIS rawat inap di RSUD R. Sujati Sumodarjo Purwodadi merupakan salah satu program loyalitas peserta JKN KIS untuk memberikan informasi dan penanganan pengaduan peserta baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan petugas rumah sakit. Hal ini sebagai bentuk komitmen BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS yang merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat, pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ketua TPPKK Kabupaten Grobogan Rinjani Bambang menyatakan, kegiatan customer visit peserta JKN KIS rawat inap RSUD R. Sujati Sumodarjo Purwodadi untuk meningkatkan kepuasan peserta JKN KIS dan mensukseskan program pokok PKK. Saya kira dengan customer visit hari ini kita bisa melihat bagaimana pelayanan BPJS sudah maksimal dari kepesertaan, kemudian pelayanan di rumah sakit, sampai dia sembuh sudah menyatakan kalau merasakan pelayanan yang baik, tidak dibeda-bedakan dengan pasien yang lain. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agus Fardianto mengatakan, bagi warga yang kepesertaan BPJS atau JKN menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak yatim atau warga tidak mampu dijamin oleh negara. Jaminan ini melalui anggaran APBN pemerintah pusat dan pemerintah daerah APBD. Pak, kembali ke denda, ada informasi kalau denda sampai 30 juta itu bagaimana penjelasannya? Itu perumpamaan maksimal, belum ada sampai saat ini, belum ada 30 juta. Kalau kita hitung 5%, 30 juta itu berarti biayanya sampai 600 juta ya Pak Edi. Kayaknya kami juga belum ada sampai bayar klaim ya di wilayah Kudus ya, sampai 600 juta satu pasien gitu. Sementara disinggung terkait denda bagi peserta BPJS Kesehatan yang bagi peserta menunggak iuran BPJS, Agus Fardianto menjelaskan, denda menurutnya salah satu mekanisme agar peserta rajin membayar iuran dan denda itu tidak serta-merta muncul karena tunggakan.
Dari Grobogan, tim Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 150 peserta aeromodeling yang datang dari berbagai daerah, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur, mengadakan Jambore Aeromodeling, kumpul terbang Nusantara yang dipusatkan di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jambore Aeromodeling yang ada di Desa Sumbersari, Kecamatan Patebon, selama 2 hari memperebutkan piagam Bupati Kendal dengan hadiah uang pembinaan total Rp25 juta. Dalam sambutannya, Bupati berjanji akan menjadikan Desa Sumbersari sebagai desa wisata aeromodeling. Pasalnya, pertama kali aeromodeling dibuat oleh santri Pondok Pesantren Al-Ma'wa, Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, sehingga dari pondok memfasilitasi tempat pembuatan aeromodeling yang dibina oleh salah satu anggota polisi Polda Jawa Tengah, Trisno. Dari situ muncul ide untuk memproduksi beberapa jenis pesawat aeromodeling. Bahkan Bupati Kendal, Wakil Gubernur Jateng Taj Yassin, dan anggota DPR RI terpikat dan pesan khusus untuk dibuatkan pesawat aeromodeling. Jambore Aeromodeling yang dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari Sabtu dan Minggu, dengan jumlah peserta lomba sebanyak 150 dari berbagai penjuru daerah. Namun demikian, peserta yang datang lebih dari itu, diperkirakan mencapai lebih dari 200 peserta. Dengan landasan pacu sekitar 200 meter, membuat para atlet cabang olahraga dirgantara ini banyak yang tertarik untuk ikut meramaikan Jambore Aeromodeling di Kabupaten Kendal. Bupati berjanji nantinya runway atau landasan pacu akan dibuat permanen menggunakan cor beton yang sementara ini masih diaspal. Dengan adanya desa wisata, otomatis juga akan meningkatkan pendapatan desa sehingga perekonomian di Kendal juga akan maju. Sebab nanti banyak warung maupun UMKM yang berada di kawasan tersebut otomatis akan meningkatkan perkembangan ekonomi. Ini salah satu kalender event kita di pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2022 yaitu Jambore Aeromodeling yang memang ini sudah kita siapkan dari 2021 karena Desa Sumbersari ini ke depan akan kita dorong, kita dukung untuk menjadi desa wisata berbasis aeromodeling. Jadi kampung wisata aeromodeling yang nanti akan kita jadikan ini menjadi pegiat untuk aeromodeling, bisa berlatih, bisa bertanding. Ini event yang pertama kita selenggarakan dan nanti ke depannya kita juga akan jadikan ini tempat destinasi pariwisata. Jadi pariwisata juga akan kita dorong sehingga harapannya dengan adanya aeromodeling ini perekonomiannya juga bertumbuh baik. Jadi kita fokus terhadap pemulihan ekonomi yang ada di Kendal. Piala, terus uang pembinaan, terus ada trofi, totalnya 25 juta untuk 150 peserta yang saya pilih mengikuti kegiatan aeromodeling di Jambore Kendal. Dan ini baru pertama kali Mas di Kendal? Baru pertama kali ini untuk kegiatan Jambore, alhamdulillah bisa diikuti banyak peserta. Memang mayoritas memang ini Pulau Jawa. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ini sudah keluar keputusannya ini jadi kampung aeromodeling, akan menjadi pusat kegiatan olahraga dirgantara. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan para motor, para trek, jadi ada wisata tandem nanti akan. Sementara salah satu peserta dari Kabupaten Temanggung, Didi, yang ikut lomba kategori endurance atau terbang paling lama, mengaku senang bisa ikut Jambore sebab dengan adanya kegiatan ini, selain tambah ilmu dan teman, juga akan menambah wawasan. Nanti saya ikut kelas endurance alias terbang paling lama-lamaan, itu yang juara. Terus saya nanti ikut limbo. Limbo itu masuki rintangan lubang. Saya ikut juga touch and go, jadi terbang turun, banyak-banyakan poin. Biasanya tingkat kesulitannya di yang kelas apa Mas? Paling sulit itu di kelas touch and go, jadi dia harus turun atau naik di tempat yang ditentukan. Tanpa diketahui dulu ya Mas ya? Ya, ada tanda tertentu, kita harus turun dan naik di tempat lokasi yang sama. Mas, kalau ini baterainya bertahan berapa jam kalau naik? Saya pernah sampai habis 1 jam lebih 30 ya. Itu belum habis itu. Lomba aeromodeling dilaksanakan hari Minggu dan dilakukan sesuai dengan kategori masing-masing selama 1 hari penuh. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan.
Bagi Anda yang disibukkan dengan rutinitas kerja perkantoran di perkotaan dengan polusi udara yang semakin tidak membuat nyaman, tidak ada salahnya berwisata di pegunungan dengan penuh suguhan pemandangan alam natural serta taman bunga dan wahana bermain anak. Seperti apa serunya berwisata di Waikambang yang terletak di bagian selatan Kabupaten Batang, Jawa Tengah? Berikut liputannya untuk Anda. Wisata alam yang termasuk dalam kategori wisata agro Desa Selopanjang Timur, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dapat ditempuh perjalanan dari jalur Pantura, ibu kota kabupaten, sekitar 30 km ke selatan. Destinasi wisata ini menawarkan banyak wahana permainan anak-anak, juga ada taman bunga yang cukup luas. Ada street food, juga kolam renang, kolam terapi ikan, aula, lapangan, serta wahana permainan dan outbound. Terletak tepat di kaki Gunung Kamulyan Blado, menawarkan kesejukan dan pemandangan alam yang masih perawan. Keindahan alam dan kesejukan udara destinasi Waikambang menjadi rujukan alternatif wisata baik weekday maupun weekend. Tarifnya murah dan mendapatkan fasilitas gratis lainnya seperti kolam renang dan jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Sebagaimana yang dikatakan wisatawan dari luar kota Rini dan Hakim, dirinya sengaja mendatangi objek wisata tersebut karena penasaran akan keindahan dan kenyamanan serta tiket masuk yang murah. Di tengah kepenatan perkotaan dengan polusi udara pabrik serta padatnya mobilitas jalur Pantura, menjadikan tempat wisata alam pegunungan Waikambang solusi terbaik untuk merefresh udara lebih segar kembali. Ini lagi liburan keluarga. Oh, gimana? Di mana nih, Mas? Ini di Waikambang. Dari mana ini? Dari Pekalongan. Gimana, Mas, setelah datang ke Waikambang? Seperti apa setelah melihat? Tempatnya bagus, nyaman buat anak-anak. Sejuk. Sejuk ya. Untuk tiket masuk sendiri gimana? Berapa? Tiket masuk untuk dewasa 15, yang anak-anak 10.000. Owner dari Waikambang Totari sengaja membuat tempat wisata alam dikemas dengan konsep taman bunga, difasilitasi wahana bermain untuk anak-anak seperti komedi putar, kora-kora, spot selfie, kolam renang gratis, dan wahana lainnya. Dirinya membandrol tiket masuk sangat terjangkau karena memang menyasar pasar pengunjung dari kalangan menengah ke bawah, yakni dewasa hanya Rp15.000, serta anak-anak cukup bayar Rp10.000. Tempat wisata ini namanya adalah Waikambang Eco Park. Waikambang itu adalah wahana kegiatan belajar dan berkembang, disingkat menjadi Waikambang. Kemudian Edupark sebagai embel-embelnya banyak taman edukasi yang di sini orang bisa belajar menanam pohon, belajar menanam tanaman hias, membudidayakan tanaman hias dan lain-lain. Dan nanti akan kita bangun sebentar lagi adalah Morino Ranch. Itu dimana ada kandang domba Morino yang bisa untuk belajar, dan juga nanti akan saya siapkan kambing perah. Waikambang Edupark sendiri merupakan kepanjangan dari singkatan wahana kegiatan belajar dan berkembang dan taman edukasi sambil bermain. Sejak resmi beroperasi, pengunjung dari berbagai kota-kota tetangga seperti dari Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang banyak berwisata ke tempat yang menghabiskan modal mencapai lebih dari 17 miliar rupiah tersebut. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.